Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain wa sallaman katsira wa ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, kita masih bisa duduk bersama, belajar bersama, mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana banyak sekali manusia yang lalai dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghmunun fihi makatsiru minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita sebagai manusia itu sering lalai dengan nikmat ini. Apa kata Rasulullah? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Yang dimana alhamdulillah kita yang hadir di majelis ini, di masjid ini, di rumah Allah ini, semoga itu termasuk ke dalam dua kategori orang yang melalaikan nikmat waktu luang dan juga nikmat kesehatan. Yang dimana ikhwan fillah a'azakumullah, ketika kita memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita, memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana surga adalah tujuan kita. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk hidup kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Bahwasanya barang siapa bagi kita yang menuntut ilmu, terbiasa menggeluti ilmu syar'i, belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kemudian Bapak Ibu sekalian, salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu kita curahkan. Iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan risalahnya, telah sempurna di dalam menyampaikan ajarannya, yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa belajar memperdalami yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam Al-Nawawi pada hadis yang kedua, yang dimana insyaallah pada hadis ini fanafillah azakumullah terkenal dengan sebutan hadis Jibril. Kenapa hadis ini dinamakan dengan hadis Jibril? Nanti insyaallah akan kita bahas. Kemudian hadis ini hadis yang sangat panjang, juga diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seperti hadis yang pertama kemarin. Kemudian apa sebetulnya nanti yang terdapat dalam hadis ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Kemudian sesuai dengan tema kita tentunya, yaitu bagaimana cara kita mengenal dasar Islam, kemudian iman serta ihsan dan juga dasar-dasar Islam lainnya. Tafadhal iqra' alaina Ustaz Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ats-tsani, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi fi shaykhina fid dunya wal akhirah. 'An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, bainama nahnu julusu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر
لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Masya Allah, barakallahu fiik. Ikhwan fillah azakumullah, dalam hadis yang kedua ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan yang dimana ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita bahwasannya ketika kami, kata Umar bin Khattab, sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bermajlis. Jadi ketika kita bermajlis itu sama halnya dengan kita menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bermajlis ilmu. Yang mana kita tahu bahwasanya para sahabat pun selalu mengikuti halaqah-halaqah, selalu memiliki majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kami zata yaumin istala alaina rajulun shadidun bayadis siyab sadidus sawadi sya'r la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami lagi duduk-duduk, kemudian tampak di hadapan kami, kata Umar, siapa? Seseorang yang tidak kami kenal, yang di situ tidak tampak darinya bekas perjalanan jauh, namun pakaiannya putih sekali, sampai dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Umar, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia telah datang kepada Rasulullah, kemudian dia menempelkan lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil meletakkan tangannya di atas kakinya dia. Kalau kita perumpamakan seperti orang yang ingin dimintai nasihat. Kemudian setelah duduk, orang ini menanyakan kepada Rasulullah SAW sebuah perkara. Apa yang sebetulnya orang ini ingin sampaikan? Disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Muhammad, kata orang ini, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Islam itu, kata Rasulullah, pertama syahadat, kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima naik haji.
Rasulullah menyebutkan rukun Islam. Yang kita tahu bahwasanya rukun Islam sudah kita pelajari Bapak Ibu sekalian ketika kita masih kecil. Namun kenapa orang ini menanyakan itu kepada Rasulullah SAW di depan para sahabat lainnya? Kemudian orang ini menanya lagi. Sebelum orang ini menanyakan kembali perkara yang berikutnya, orang ini membetulkan Rasulullah SAW. Qala sodaqta. Kata orang ini apa? Engkau benar. Loh, para sahabat di situ bingung. Orang ini menanyakan, namun membenarkan apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami kaget, kok dia nanya tapi dia membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Kemudian nanya lagi, qala fa akhbirni anil iman. Wahai Rasulullah, beritahu aku tentang keimanan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir. Kemudian kata Allah Subhanahu kata Rasulullah SAW, iman itu adalah pertama iman kepada Allah, kemudian yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada takdir baik maupun takdir buruk. Kemudian orang ini berkata lagi, sodaqta, engkau benar. Dibenarkan lagi oleh orang ini, dan orang ini menanyakan perkara yang kedua adalah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijawab oleh Rasulullah SAW dengan rukun iman yang kita tahu bahwasanya rukun iman pun kita sudah hafal ketika kita masih kecil. Kemudian ditanya lagi oleh orang ini kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Wahai Rasulullah, kabarilah aku, beritahu aku tentang ihsan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Ketika engkau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika engkau tidak mampu untuk itu, maka yakini dalam hatimu Allah sungguhnya maha mengawasi engkau, kata Rasulullah SAW. Kemudian orang ini menanyakan lagi, ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Ya Rasulullah, kabarkan aku tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il. Orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hari kiamat, maka Rasulullah SAW tidak tahu. Karena hari kiamat, hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang rasul pun, seorang Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui tentang hari kiamat. Kemudian karena tidak mendapatkan jawabannya, maka orang ini tanya Rasulullah SAW tentang tanda-tandanya. Akhbirni an amaratiha. Maka beritahu aku tentang tanda-tandanya. Kemudian diberitahukan oleh Rasulullah SAW, antalidal amatu rabbataha wa antaral ufatal uratal alah ri'a asya'iyya tatawalluna fil bunyan. Kata Rasulullah SAW, tanda-tanda daripada hari kiamat adalah ketika seorang budak melahirkan tuannya. Kemudian yang kedua, ketika seseorang yang ditemui oleh kita, kalau di sini disebutkan oleh dirimu, tanpa alas kaki, tanpa pakaian, atau orang miskin dan fakir miskin, kemudian yatatawalluna fil bunyan, berlomba-lomba di dalam meninggikan sebuah bangunan. Itu adalah tanda-tanda kiamat yang disebutkan Rasulullah SAW pada hadis ini. Kemudian ketika orang tersebut beranjak daripada Rasulullah SAW, Umar ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar,
tahukah engkau siapa yang bertanya kepadaku tadi? Kemudian kata Umar apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan bahwasanya fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Datang kepada kalian, berbicara kepada para sahabat yang lainnya, datang kepada kalian untuk memberitahukan sebuah agama kepada kalian atau dasar agama kepada kalian. Berarti pada hakikatnya Rasulullah SAW mengetahui bahwasannya yang dari tadi datang itu adalah Jibril alaihissalam. Sehingga hadis ini disebutkan dengan hadis Jibril. Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam adalah perkara-perkara yang seharusnya atau yang kita mungkin sudah hafal. Rukun iman, rukun Islam, kiamat, tanda-tanda kiamat. Itu sudah kita pelajari. Namun kenapa Jibril alaihissalam menanyakan itu di hadapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat diajari tentang rukun iman, rukun Islam, dan juga keihsanan serta tanda-tanda hari kiamat. Kita ikhwan fillah azakumullah, kita yang saat ini masih terus belajar ilmu agama yang jaraknya jauh daripada Rasulullah SAW, yang kita tahu bahwasanya para sahabat itu generasi terbaik. Kata Rasulullah, khairu ummati qarni, sebaik-baiknya umatku adalah zamanku, itu para sahabat. Summaladiyalahum, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Para sahabat ditanya oleh Jibril tentang dasar-dasar keislaman. Yang jadi pertanyaan kita untuk diri kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian, sudahkah kita mengetahui hakikat daripada rukun Islam? Sudahkah kita mengetahui hakikat daripada rukun iman? Jika dihafal, mungkin hafal. Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, naik haji, selesai. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Itu kita hafal dulu kepala. Namun apakah kita tahu bahwasannya hakikat daripada rukun Islam dan juga rukun iman? Apalagi zaman sekarang, kalau Bapak Ibu melihat dan menanyakan kepada anak-anak kita yang masih duduk di sekolah dasar, yang SMP, SD, SMA, bahkan kuliah, yang tidak didekatkan dirinya dengan ilmu agama, apakah hafal dengan dasar agama kita? Kita memiliki dasar negara, ya, dasar negara kita, undang-undang dasar Pancasila, kita bangga dengan itu. Kita pun memiliki dasar agama, yaitu rukun Islam dan juga rukun iman, dan seharusnya kita harus mempelajari itu. Kalau kita melihat rukun Islam adalah segala sesuatu yang kita kerjakan dengan anggota tubuh kita. Bagaimana seorang ketika bersyahadat, melafadzkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan lisannya, kemudian sholat dengan jawarihnya, dengan seluruh anggota tubuhnya, zakat, puasa, dan juga naik haji, itu adalah merupakan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga rukun Islam, ketika kita mengartikan sebuah kata Islam, bisa kita artikan sebagai rukun Islam tadi, yaitu bentuk daripada penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aplikasi ibadah, yang utamanya adalah 5 rukun Islam tadi. Wajib bagi seorang muslim yang sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disempurnakan dengan 4 yang lainnya. Adapun 2 dikecualikan, yaitu zakat wajib bila mampu, mampunya dalam segi harta. Kemudian haji wajib bila mampu, mampunya dirincikan oleh para ulama, mampu mental, mampu fisik, mampu keuangan, dan lain-lain. Namun selebihnya itu wajib.
bagi seseorang yang sudah mengingkarkan dirinya Islam. Namun dalam definisi lain, Islam juga bisa diartikan. Ulama menyebutkan bahwasanya arti daripada Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wal ahli. Islam itu adalah al-istislamu lillah bitauhid. Kita berserah diri, kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang sudah menisbatkan dirinya sebagai seorang muslim, sudah seharusnya dia merelakan, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dengan keyakinan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Allah yang harus kita sembah dengan benar, dengan kita percaya, dengan kita ibadahi, dan juga dengan kita yakini nama dan juga sifat-sifatnya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Sandaran yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ikat dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita merasa diri kita seorang muslim dan kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ikat dengan rasa ketaatan, maka timbullah rukun Islam. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal bara'atu minasyirki wal ahli. Dan kita berlepas diri dari perbuatan syirik, yaitu lawan kata daripada tauhid. Kalau tauhid mengesahkan Allah, kalau syirik menduakan, mentigakan, mempakan, membanyakan Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi lain daripada Islam. Kemudian setelah kita mengetahui Islam, kita pikirkan kembali Bapak Ibu sekalian, sudahkah kita menjadi seorang muslim yang didefinisikan oleh para ulama dan didefinisikan oleh para sahabat serta Rasulullah SAW? Kemudian kita lanjut ke dasar berikutnya, yaitu al-iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan rukun iman ada 6 yang sudah kita hafalkan, ya. Di mana itu adalah pada dasar kita, keyakinan kita. Kalau tadi kita sebutkan rukun Islam adalah yang berkaitan dengan konteks ibadah seorang hamba dengan Rabb-nya, perilaku dengan segala bentuk anggota tubuh kita sebagai manusia. Kalau keimanan itu berkaitan dengan hati. Semuanya hal gaib, ikhwani fillah azakumullah. Ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala yang tidak nampak, tidak terlihat oleh anggota tubuh kita, yang harus kita kedepankan adalah hati kita. Kemudian pada para malaikat yang sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yang wajib kita ketahui adalah 10. Namun apakah jumlah malaikat hanya 10? Tidak. Disebutkan pada hadis-hadis yang sahih bahwasanya jumlah malaikat itu tidak terbatas. Kemudian kitab-kitab Allah, keimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, khususnya Al-Qur'an yang menjadi pedoman kita. Iya, sudah kita imani. Namun dengan keimanan apakah kita sudah membacanya? Apakah kita meyakini kabar-kabar yang kita temukan dalam Al-Qur'an? Seharusnya kita pada umur kita yang sekarang, bukan penanaman dengan hafalan kembali, namun kita seharusnya mengetahui hakikat daripada arti dasar Islam. Kemudian yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Sudahkah kita membaca sejarah-sejarahnya, khususnya sejarah Nabi kita Rasulullah SAW, Nabi Muhammad? Sudahkah kita mengenal beliau, yang dimana kita tidak pernah bertemu dengan beliau, gaib? Bagaimana kita mengimaninya kalau kita tidak belajar tentang dirinya? Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah SAW kalau kita belum membaca, belum mengenal Rasulullah SAW? Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf dulu baru tak sayang. Ya, ta'aruf kemudian kita tak jadi sayang nantinya. Gimana cara kita mencintai Rasulullah? Kita ta'aruf dulu, kita tahu Rasulullah SAW dulu, maka
nantinya kita akan timbul rasa kecintaan. Namun bagaimana cara kita mencintai kalau kita jauh dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita belum mengetahui Rasulullah seperti apa. Ya. Bagaimana dengan Nabi dan Rasul yang lainnya? Yang kita tahu hanya 25 baik dari dulu. Ya. Kalau ditanya anak-anak sekarang, Pak, berapa jumlah Nabi dan Rasul? 25 baik terus. Padahal dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwasanya jumlah jumlah Rasul yang Allah tetapkan itu ada sekitar 313 sampai dengan 315 orang atau Rasul. Sedangkan jumlah Nabi itu 200 sekian puluh ribu. Sehingga yang wajib kita tahu ini 25 yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Namun sudahkah kita mengetahui itu? Kemudian hari akhir dan juga takdir baik dan juga takdir buruk. Bagaimana cara kita mengimani takdir baik dan juga takdir buruk yang Allah sudah takdirkan? Kalau sehari-harinya kita masih mengeluh dengan takdir yang sudah Allah tetapkan atas diri kita, kita merasa yang paling diuji Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa yang paling dicoba Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ibu-ibu lagi jemur hujan. Aduh, hujan. Aduh dulu keluarnya. Harusnya kan alhamdulillah hujan. Karena itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditimpa musibah, aduh dulu yang keluar. Aduh. Bagaimana kita menjadi seorang yang mengaplikasikan rukun iman kita tentang takdir? Ini yang sebetulnya Jibril alaihissalam tanyakan kepada Rasulullah SAW tentang hakikat rukun Islam, hakikat juga rukun iman. Baru dua nih Bapak Ibu sekalian. Yang dimana kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan juga turun. Apa sebab naiknya dan juga apa sebab turunnya? Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Imannya seseorang itu naik karena apa? Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunnya karena apa? Turunnya karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Berarti apa yang kita harus lakukan agar iman kita naik terus? Yaitu kita berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menjalankan segala syariat dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian lanjut ke dasar keislaman yang berikutnya, yaitu ihsan. Apa itu ihsan? Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ketika engkau beribadah, maka engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan engkau, berarti di dalam hatinya dia sudah menghadirkan rasa muraqabatillah, rasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, tiga kata tadi Bapak Ibu sekalian, Islam, iman dan juga ihsan, itu satu kesatuan maknanya ketika terpisah lafadznya. Apa? Yaitu adalah Islam. Islamnya Islam, imannya iman, ihsannya Islam. Jadi Islamnya Islam, imannya Islam, ihsannya Islam. Namun ketika dalam satu lafadz, dalam satu rututan paragraf, maka maknanya satu, maknanya berbeda-beda. Islam adalah rukun Islam, ya disebutkan dalam hadis. Iman adalah rukun iman. Kemudian ihsan adalah ketika seorang sudah merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks lain, ihsan itu diambil dari suku kata yang satu dalam bahasa Arab, yaitu hasanah atau kebaikan. Jadi konteksnya adalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam hadis ini, bagaimana Jibril alaihissalam menanyakan sebuah dasar Islam yang itu di dalamnya terisi Islam, iman dan juga ihsan, yang dimana ini merupakan derajat seorang muslim. Apakah seorang muslim itu hanya dicukupkan dengan keislamannya saja, atau derajat yang kedua diiringi dengan keimanannya kepada Allah, kemudian derajat yang ketiga
yaitu disertakan dengan rasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim hanya menggugurkan kewajibannya saja, maka dia hanya menjalankan sholat, puasa, ya, haji kalau mampu, ya, zakat, kemudian apalagi dan lain-lain. Itu hanya sebatasnya saja, sekedar menggugurkan kewajiban saja, tanpa terbetik dalam hatinya rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul apa? Timbul sholat yang ala kadarnya, menghadap Allah Subhanahu wa taala yang ala kadarnya. Ya. Kalau tidak diwajibkan mungkin tidak sholat. Namun ketika diiringi dengan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, naik ke derajat yang kedua, yaitu apa? Ketika beribadah dia menyertakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, berbalut dengan rukun iman dan juga sebab turunnya keimanan, sehingga dia berusaha di dalam hatinya, ya, berkaitan dengan hadis yang pertama juga tentang niat tadi, ya. Kemudian naik ke derajat yang ketiga, yaitu tentang ihsan, tentang rasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, kita termasuk kategori muslim yang mana? Muslim yang pertama, muslim yang kedua, atau muslim yang ketiga? Atau tidak termasuk kategori yang tiga ini? Salat bolong-bolong, puasa bolong-bolong, ya, masih berbuat kesyirikan dan lain-lain. Nah, ini dia, Bapak Ibu sekalian. Ini yang seharusnya kita pelajari, ini yang seharusnya kita renungkan dengan hakikat keimanan, hakikat keislaman, dan juga hakikat ihsan yang ada pada hadis yang kedua ini. Yang dimana seharusnya idealnya seorang muslim yaitu adalah ketika tiga-tiganya sudah ada pada diri kita masing-masing, yaitu ketika kita beribadah, ketika kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, kita disertai dengan rasa keimanan serta rasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya fanifillah azakumullah, ketika Rasulullah SAW ditanya juga dengan kalimat atau sebuah kata as-sa'ah atau hari akhir, kemudian Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'la minas sa'il, maka orang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Jadi kalau seorang ada yang mengaku tahu hari kiamat kapan, berarti harus bertanyakan akidahnya. Kemudian disebutkan bahwasanya tentang tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan dalam sebuah hadis ini. Pertama, antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Para ulama berbeda pendapat tentang ini. Yang pertama adalah bagaimana kondisi ini real, terjadi nyata. Ada seorang budak kemudian bergaul dengan tuannya, kemudian melahirkan seorang anak dari tuannya, sehingga ini disebutkan dengan hadis ini. Namun kondisi itu tidak akan terjadi saat ini karena perbudakan sudah tidak ada, sehingga dikontekskan ke yang lainnya, ke hal yang lainnya, itu apa? Ketika orang tua sudah menjadi sama seperti seorang budak, sama seperti pembantu yang dimana dijadikan semena-mena oleh seorang anaknya. Jadi ini bisa kita kontekstualkan ketika ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, semena-mena sama orang tuanya, maka termasuk daripada hadis ini, yaitu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Bagaimana kita lihat sekarang, Bapak Ibu sekalian, apakah sudah terjadi? Iya. Karena apa? Karena jauh sekali didikannya daripada agama Islam. Kemudian wa antaral hufatal uratal aratal li'asya'i yatatawaluna fil bunyan. Ada orang pertama tidak beralaskan kaki, ciri-ciri daripada orang yang fakir dan juga yang miskin, tidak berpakaian, miskin, kemudian berlomba-lomba untuk membangun sebuah bangunan. Dalam artian di sini adalah hartanya tidak seberapa, amalannya tidak seberapa, namun ingin dianggap paling lebih oleh manusia lainnya. Berlomba-lomba membangun sebuah bangunan, khususnya rumah Allah Subhanahu wa taala, namun hatinya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun untuk yang lainnya. Kemudian disebutkan oleh para ulama di sini
min faidah hadal hadis, yang dapat kita ambil pelajaran daripada hadis ini adalah, pertama, hadis ini menunjukkan bahwasannya keutamaan sebuah majelis ilmu yang dicontohkan oleh para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Makanya tadi Ana di awal bilang bahwasannya ketika kita menuntut ilmu, bermajelis ilmu, maka banyak sekali keutamaan ya azakumullah. Pertama, kita dimudahkan jalan menuju surga. Kemudian para malaikat di sini hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu sekalian, sambil mendoakan kita, ya, sambil merahmat Allah Subhanahu wa taala, menurunkan rahmat kepada kita semua. Semoga itu yang nantinya akan menjadi amal jariah kita, Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian faedah yang berikutnya bahwasannya yang kita tahu dari hadis ini, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi menceritakan sebuah kisah, yang kita tahu bahwasannya, oh berarti malaikat bisa menyerupai manusia. Iya, malaikat bisa menyerupai seorang manusia, karena Jibril alaihissalam di sini menyerupai seorang sahabat, ya, yang di situ tadi sahabat lainnya tidak mengetahui. Padahal dalam sebuah riwayat lain ada ulama yang menyatakan bahwasanya ini adalah seorang sahabat yang tidak masyhur, yaitu Diaul Kalbi. Jadi bisa menyerupai seorang. Nah, apakah makhluk gaib lainnya bisa menyerupai orang? Iya, namun tidak sempurna penyerupaannya. Kemudian ya fillah azakumullah, di sini bisa kita ambil pula boleh bertanya ketika kita sudah tahu dengan ilmu itu untuk apa fungsinya, untuk menanyakan, untuk memberitahu jamaah lainnya. Contoh, misalkan ana datang di sebuah majelis ilmu tapi ana sudah tahu jawabannya, tapi ana ingin sharing untuk jamaah lainnya agar ini tahu nih tentang perkara ini, sehingga ana menanyakan kepada narasumber dengan konteks yang tadi ditanyakan. Jadi bertanya untuk memberitahukan pertanyaan tadi kepada yang lainnya, padahal kita sudah tahu itu boleh. Yang tidak boleh adalah bertanya untuk mengetes atau untuk menguji daripada ustadznya yang di depan. Itu tidak boleh. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, kita tahu bahwasanya tadi disebutkan rukun Islam ada 5, kemudian rukun iman ada 6, ya. Kemudian yang kita tahu juga tadi bahwasanya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang sebuah perkataan, yaitu hari kiamat, maka Rasulullah SAW tidak mengetahui tentang hari kiamat. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang bisa kita petik dari hadis ini juga bahwasannya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya kita mengkaitkan 2 unsur dalam ibadah kita, yaitu apa? Hati dan juga amalan. Hati dan juga anggota tubuh. Karena 2 kesatuan ini tidak dapat kita ubah. Karena sesungguhnya amalan hati dan juga amalan jawarih itu satu kesatuan, Bapak sekalian. Disebutkan oleh para ulama, iman itu artinya apa? Pertama, tasdiqu bil qalb, membenarkan dari hati. Berarti apa hati? Ya amalan hati. Hati dulu. Kemudian apa? Qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Kemudian wal amalu bil jawarih, mengamalkannya dengan anggota tubuh. Jadi ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya kita apa? Kita mengimani dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan kita, dan juga beramal dengan anggota tubuh kita. Karena 3 unsur ini yang seharusnya kita lakukan. Ikhwan fillah azakumullah. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Sampai di sini ikhwan fillah azakumullah, ada yang ingin ditanyakan? Tafadhalu, boleh bertanya. Baik, kalau belum ada yang ingin bertanya, kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini bahwasanya wa min fawaid hadzal hadis, dan pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini, kita ketahui bahwasanya imanu bil yaumil akhir, iman dengan hari akhir. Kenapa namanya hari akhir? Karena itu merupakan tobaqoh atau keadaan terakhir kita di dunia ini, atau yang kita alami. Karena kita tahu bahwasanya siklus pertumbuhan atau siklus kehidupan itu kita berderajat, Bapak Ibu sekalian. Kita pertama ada
masa ruh. Kemudian yang kedua kita masuk ke masa perut atau dalam rahim ibu. Kemudian yang ketiga masa di dunia, ya alam dunia. Kemudian lanjut lagi ke alam barzah atau alam kubur. Kemudian setelah itu kita dibangkitkan menuju alam akhirat. Yang nantinya setelah itu tidak ada lagi kecuali kita masuk ke surga ataupun ke neraka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita sudahi. Baik, fadhal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau nanya Ya. kalau yang dimaksud sholat khusyuk kayak apa Ustaz? Salat khusyuk. Iya, ngerti. Baik. Sudah. Baik. Izin menjawab Bapak. Salat khusyuk itu seperti apa? Salat khusyuk itu kalau kita lihat hadis yang tadi disebutkan bahwasannya ketika seseorang sudah mencapai derajat kehusuan itu berarti kita betul-betul memanfaatkan sholat kita itu untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena coba gini, seberapa sudah kita tahu apa isi bacaan sholat? Bapak selama sholat, kita selama sholat sudah tahu belum bacaan sholat kita tuh apa isinya? Allahu Akbar. Pertama ada yang Allah berkabir walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang kedua ada Allah berbaini. Sudah belum kita tahu isi itu? Berarti kalau misalkan kita belum tahu, bagaimana cara kita khusyuk kalau kita belum tahu maknanya? Apa yang kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Sudah belum kita tahu kandungan makna Al-Fatihah? Kalau kita belum tahu, berarti bagaimana cara kita khusyuk? Kita memanfaatkan sholat kita untuk menghadap Allah Subhanahu, untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baca surat baca surat pendek ya, minimal juz 30. Sudah belum kita baca Al-Quran 30 juz? Kita baca, oke kita baca. Sudah belum kita lihat atau baca artinya? Kalau belum berarti nggak apa-apa, sholatnya kul huwai nggak apa-apa. Tapi kita tahu kul huwallahu ahad itu apa? Al-Ikhlas itu apa? Kita tahu, yang penting itu kita tahu. Bahwasanya Al-Ikhlas itu mentauhidkan Allah. Bahwasanya kita sebagai seorang hamba tuh betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul huwallahu ahad. Akan itu tahu. Enggak apa-apa. Yang penting kita mengetahui maknanya. Jadi kalau kita lihat hadis ini, ketika kita sudah mengetahui apa yang kita lakukan, kita sebagai seorang muslim disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah dengan sholat, dan kita diharuskan khusyuk. Untuk memperaih khusyuan itu berarti kita menghadirkan dalam diri kita bahwasanya kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi ya. Kita lihat Allah, atau kalau nggak bisa kita yakin Allah lihat kita. Dengan cara apa? Kita usahanya dengan cara kita tahu apa yang kita lakukan, Bapak. Berarti PR-nya sekarang ini, kalau kita belum tahu, ayo belajar lagi tentang bagaimana gerakan dan bacaan. Kalau kita sudah hafal apa isinya, apa artinya, maka insya Allah kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu khusyuk untuk sholat kita ya. Nanti baru ada kaidah-kaidah lain, seperti kalau misalkan ada gangguan, kita ada sunnahnya seperti membuang ludah kita di sebelah kiri dan lain-lain. Tapi itu dasarnya dulu kita tahu tuh. Setelah kita tahu tadi ya bagaimana gerakan, bukan fikih. Kalau fikih kan mungkin tata cara, tapi isi kandungan kita jadikan itu. Minimal doa. Jadi sholat itu doa yang kita lakukan karena ada fikihnya. Doa itu ya kita memanjat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara komunikasi seorang dengan Allah itu, ngobrolnya itu dia dalam apa? Dalam sholatnya dan dalam doanya. Seperti itu Bapak. Allah a'lam bishawab. Ya, misalnya kalau sholat suka dari Allah Akbar aja, tapi muncul Iya. gangguan. Berarti itu bisa disebut dengan waswas syaitan juga. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, yuwaswisu fi sudurin nas. Di surat Nas ya. Karena memang syaitan itu selalu muwaswisu fi sudurin nas, dalam hati kita. Maka bagaimana cara kita
menjauhi dari was-was setan itu, ya hilang kehusuan tadi. Berarti pertama harus Bapak Ibu sekalian, harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita lagi sholat, yakin kita lagi baca, sadar. Karena kebimbangan atau karena tadi hal-hal tadi itu datang kalau kita lagi kosong atau kalau kita lagi tidak yakin. Makanya yang harus kita lakukan adalah yakin dulu, mantapkan hati kita, ingin apa kita lakukan, maka kita mantapkan hati kita, yakin, insyaallah taala Allah jauhkan kita dari waswas syaitan. Seperti itu. Memang manusiawi sekali. Syaitan memang ketika kita sholat atau ketika kita beribadah selalu selalu menggoda kita. Kalau sholat berarti yang tadinya nggak ingat jadi ingat ya Pak ya. Yang lupa nih, pas sholat ingat ujuk-ujuk apa gitu. Gitu. Memang syaitan. Jadi ketemu. Iya. Betul. Jadi ketemu betul. Cuman tadi bagaimana cara kita menjauhkan diri dari sifat dari rasa was-was itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Bapak, Ibu? Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tentang malaikat yang menjelma sebagai manusia, Ustaz. Iya. Itu apakah itu tuh terjadi di masa Rasulullah atau sekarang juga bisa jadi begitu, Pak? Oke. Baik. Yang jadi pertanyaan kembali, malaikat sekarang masih ada nggak Bu, Pak? Masih. Yakin kita itu? Yakin kan? Ya, berarti selama malaikat masih ada, berarti hal-hal tersebut masih memungkinkan untuk terjadi. Wallahu a'lam. Jadi karena malaikatnya masih ada, ya berarti memungkinkan untuk terjadi itu. Cuman biidnillahi ta'ala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jangan terlalu jauh mikirnya, jangan dikait-kaitkan. Yang kita nggak boleh kan dikait-kaitan. Tadi ada si fulan. Di hadis yang tadi tuh tadi. Iya. Rasulullah waktu di majelis taklim gitu ya. Betul. Yang hadir sosok yang tidak dikenal. Betul. Kemudian kan majelis yang lain juga tidak mengenal. Betul. Bisa jadi di zaman sekarang juga mungkin ada yang kejadian yang seperti itu barangkali gitu. Iya betul. Ada, karena malaikatnya masih ada Bu. Jadi malaikatnya masih ada sampai dengan sekarang, ya. Jadi kejadian hal serupa atau malaikat menyerupai manusia itu masih mungkin terjadi sampai dengan saat ini, ya, karena malaikat masih ada. Jibril, apakah masih ada sampai sekarang? Masih. Loh kan Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu. Berarti selesai tugasnya? Enggak. Jibril itu maksudnya menyampaikan wahyu itu memberikan petunjuk untuk kita semua. Berarti kita semua yang sekarang diberikan petunjuk juga bisa jadi melalui Jibril alaihissalam gitu kan. Jadi setelah malaikat masih ada, itu hal serupa bisa mungkin terjadi zaman sekarang. Cuman yang kita harus hindari adalah, ini tanbih dari anak, hati-hati dari anak yang dikait-kaitkan nantinya. Jangan-jangan ini malaikat, gitu ya. Jangan-jangan ini malaikat nih, nggak kelihatan kan? Kalau kita lihat di sosial media, ini ada sosok putih melindungi ini gitu kan. Nanti kita kaitkan ini malaikat ya. Kita harus jauh dari itu. Jadi kita harus yakini itu Allah Subhanahu wa taala yang melindungi manusia gitu. Jadi jauhi itu dulu, karena kalau di hadis ini disebutkan langsung diverifikasi, langsung divalidasi oleh siapa? Rasulullah SAW. Fa innahu Jibril, itu malaikat Jibril gitu. Kalau kita siapa yang validasi? Siapa yang verifikasi? Nggak ada. Makanya kita harus teguhkan hati kita bahwasanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak sekalian, ada lagi? Enggak. Kalau masih ada lagi. Kalau tidak ada, boleh Ibu sekalian. Betul. Sholawat atau istighfar itu tinggian mana derajatnya? Baik, fungsinya itu lain. Kalau sholawat itu fungsinya kita bersolawat kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah itu dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita manusia itu disunahkan untuk bersolawat ketika disebutkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan
kita disebut orang yang bakhil atau orang yang pelit kalau kita tidak bersalawat kalau ada Nabi disebutkan. Atau di sebuah hadis lain bahwasanya Nabi SAW naik ke sebuah mimbar, di tangga yang kedua Rasulullah menyebutkan amin juga. Ketika ditanya, kenapa engkau menyebutkan amin? Sungguh amat merugi atau jauh dari rahmat Allah bagi siapa? Bagi mereka yang disebutkan namaku tapi tidak bersalawat kepadaku. Itu fungsi salawat. Jadi fungsi salawat adalah untuk bukan mendoakan Nabi tapi untuk dekat dengan Rasulullah SAW. Untuk ketika kita ingat dengan Rasulullah kita bersalawat gitu, Bu. Jadi untuk sunnahnya itu untuk ketika disebutkan nama Rasulullah gitu. Nah, kalau istighfar adalah untuk apa? Untuk renungan kita sebagai manusia ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata, dan iringilah kejahatanmu dengan kebaikanmu. Salah satunya adalah istighfar. Kalau kita jahatnya sama Allah, tadi kita udah zolim, kita udah tidak taat sama Allah nih. Berarti kita apa? Kita istighfar langsung, astagfirullahaladzim, gitu ya. Memohon ampunan. Bahwasanya disebutkan di sebuah riwayat Rasulullah itu memohon ampun kepada Allah itu 70 sampai dengan 100 kali dalam sehari. Jadi kita istighfar, astagfirullah, ya Allah, aku beristighfar, aku mohon ampunanmu dan juga bertobat kepadamu. Itu sunnahnya. Nah, kalau misalkan sholawat tadi mengagungkan Rasulullah SAW. Derajat yang mana Ustaz yang paling tinggi? Tidak ada, sama semua. Tinggal fungsinya aja kita untuk mana. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bu, Bapak? Ya. Sebentar Pak. Apa? Jadi selain kalau diucapkan nama Rasul, jadi nggak ada waktu untuk sholawat. Iya, sunnahnya ketika diucapkan nama Rasulullah. Tapi boleh nggak kita bersolawat? Boleh aja. Boleh aja. Tapi tadi fungsinya bukan untuk bermuhasabah dengan diri kita, tapi fungsinya untuk kita lebih dekat dengan Rasulullah SAW gitu. Sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Allah Akbar. Enggak Pak? Sholawat lagi. Iya. Kalau salah ada banyak sholawat kan ciptaan manusia itu. Iya. Itu boleh nggak kita ngamalin itu, membaca seperti itu? Oke. Versi selawat gitu ya, Pak ya. Bismillah. Versi selawat itu yang ada riwayatnya, yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW itu adalah versi riwayat ketika kita sedang tahiyat atau sedang tasyahud. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian lanjut ya, yang Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu versi salawat. Jadi ketika kita salat, maka versi salawat itu yang ada gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian Amma sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid ya. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu versi salawat yang diriwayatkan oleh hadis. Namun adapun salawat-salawat versi yang lain, maka boleh saja kita ucapkan ya, tidak ada larangannya ya, asalkan maknanya sesuai dengan salawat yang sesungguhnya. Yang tidak boleh adalah satu, ketika di dalam sholat diganti lafadznya dengan salawat lain. Yang kedua, ketika salawat tersebut mengandung unsur gulu atau unsur berlebihan ya, lafadznya itu terlalu mengagungkan Rasulullah SAW, terlalu mentuhankan Rasulullah SAW, itu yang tidak boleh. Tapi kaidahnya adalah pertama, boleh diucapkan dengan versi salawat lain asalkan tidak berlebihan atau tidak gulu dengan Rasulullah SAW, dan juga tidak menghapuskan versi sholawat yang awal, dan tidak boleh ketika kita sholat mengganti sholawatnya dengan sholawat yang versi lain. Dan tadi tidak meyakini bahwasanya sholawat lain itu adalah daripada yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi harus yakin itu. Jadi ini boleh versi sholawat, yang penting nggak gulu. Ini mah dari fulan misalkan, nggak apa-apa dipakai. Tapi itu bukan dari Rasulullah, gitu aja, gitu ya. Dan selagi maknanya itu bukan makna yang gulu, kan ada sebagian sholawat yang gulu, yang gulu terhadap Rasulullah SAW, itu yang dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak. Ada lagi terakhir, satu lagi, kalau sudah kita akhiri. Baik, sudah tidak ada
Baik, alhamdulillah rabbil alamin, kita cukupkan pembahasan kita dalam hadis kedua. Ya insyaallah dua pekan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam hadis yang ketiga, yaitu tentang hadis sama tentang bangunan Islam. Islam dibangun atas apa? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila datang benarnya, datangnya hadir Allah Subhanahu wa taala. Bila datang salahnya, itu datangnya karena kebodohan diri pribadi dan dari setan rajim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga istighfar Bapak sekalian, astagfirullah, dan juga kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.